Haleluya. Haleluya. Boleh kepalkan tangan. Kalau saya bilang haleluya, haleluya gitu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita berkumpul untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita berikan hati kita untuk memuji Tuhan, kita berikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Ku bawa padamu
anugerah Tuhan. Bahkan sampai hari ini semua yang kita lakukan kita tidak mampu membalas kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia hembuskan nafasnya, Dia taruh rohnya dalam hati kita. Sore hari ini, kita yang datang apapun keadaan kita, percayalah Tuhan gak mungkin tinggalkan kita. Kasih pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan, sungguh kami gak mampu balas kebaikan-Mu. Kalau kami ada, kalau kami hidup, kami akan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Ku tahu hidupku adalah, ini hidup kami. Kami akan berikan apa yang bisa kami berikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ini hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Hidup kami persembahkan.
segalanya yang Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau hadir di tempat ini. Yang datang dengan sakit, membawa pemulihan. Yang datang dengan susah dihiburkan oleh Tuhan. Yang datang dengan lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau kami sembah. Kau ku biarlah semua lutut bertelut kepada Engkau. Dengan kasih Kristus, Saudara Eli akan bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini, kami boleh kembali berkumpul untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah menghantar kami pada sore hari ini untuk bersekutu di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa kami berdoa, berkati setiap kami, urapi setiap kami, kuduskan setiap hati kami, pikiran kami. Biarlah urapan Allah turun memenuhi kami. Biarlah kami memuji Tuhan dengan sukacita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan Tuhan pada sore hari ini yang melayani. Kami berdoa buat WL, singers, tamboring, pemain musik yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Kami berdoa, urapan Tuhan
turun atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba membuka dan tabiskan ibadah pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera atas kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Siap memuji Tuhan, amin. Siap bersorak untuk Tuhan, amin. Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Amin. Didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata. Kasih Tuhan Yesus yang tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dia Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuluskan dan kuasanya tidak pernah berubah. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tuluskan dan haleluya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Timbul di dalam hati. Semua disediakan Tuhan. Amin. Bagi yang mengasihi. Dia Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bapak Ibu, ada yang di sini yang sudah bertahun-tahun menunggu jawaban Tuhan, tapi Tuhan mungkin sampai hari ini belum menjawab. Ada yang datang dengan sakit, tapi sampai hari ini sepertinya Tuhan tidak bekerja. Bapak Ibu boleh kepalkan tangan, ini untuk semuanya. Kita kepalkan tangan. Boleh kepalkan tangan? Belum semua, kepalkan tangan. Yang tinggi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Luluskan haleluya selamanya. Kami kagum kuasanya tidak berubah. Kami kagum. Allah sanggup melakukan segala perkara. Luluskan
karena dia tak pernah gagal karena dia Allah. Haleluya, dia tak pernah gagal karena dia Allah yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman sebab dia Allah. Sebab dia Allah. Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batu. Bersoraklah. Bersoraklah. Puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Amin. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Amin. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batu. Bersoraklah. Bersoraklah. Puji sembah Dia. Amin. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Amin. Bersoraklah, puji sembah Dia. Amin. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Pujian ini bilang, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku. Saya ingat satu kisah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di depan ada laut, di belakang ada musuh. Malam itu tabut tiang api yang biasanya di depan bangsa Israel, dia pindah ke belakang karena musuh ada di belakang. Tuhan itu perisai yang seperti itu. Musuh mau serang dari sebelah mana, Tuhan akan ada. Dia membentengi kita. Kita angkat pujian ini dengan kekaguman kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah. Bersoraklah. Puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus. Sekali lagi, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, gunung batu kami. Amin. Bersoraklah, bersoraklah. Haleluya. Amin. Yesusku Allah, amin. Yesusku
Puji Tuhan, kita siapkan hati kita. Sebelum itu, kita akan membacakan ayat sepekan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita baca satu kali, tapi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban kita. Datang sama Tuhan, ngadu sama Tuhan, Bapa kita. Dia tuh Bapa kita. Kita boleh ngadu apa saja sama Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu hadir, Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, amin. Tak seorang pun mengerti bebanku.
kasih Tuhan. Inilah pengakuan setiap kami Tuhan. Biarlah kami mau datang kepadamu Tuhan. Biarlah kami memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kami sepenuhnya mengandalkan Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, jika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sering mengandalkan orang lain, sering mengandalkan pengertian kami sendiri, sering mengandalkan akal kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami benar-benar menaruh pengharapan kami, iman kami, kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa, ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, benar-benar membawa pujian yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami membawa persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan benar-benar menurut isi hati-Mu ya Bapa. Dan benar-benar menjadi teguh bagi kami, teguran bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Ya. Hari ini kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Hari ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih kita sehat, Tuhan kasih kita kuat untuk kita datang kembali beribadah kepada Tuhan. Oke, kita langsung saja. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Mengenal Jalan Kemuliaan versus mengenal jalan kebinasaan. Ya, saya singgung sedikit tentang khotbah di akhir bulan lalu. Saya sempat sampaikan bahwa di kelompok, ya, pertama kali ibadah Bapak Gembala sempat sampaikan bagaimana di dalam dunia ada dua jalan. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit tentang jalan kemuliaan dan jalan kebinasaan. Jangan sampai kita salah jalan. Ya, kalau katanya Ayu Tinting, salah alamat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat kita yang pertama. Saya boleh mengundang kita semua bangkit berdiri. Hosea pasal yang keempat. Hosea pasalnya yang keempat, ayat 1 dan 6. Ayat 1 dibaca oleh pria, ayat 6 dibaca oleh wanita. Ya, semua yang merasa pria, laki-laki baca ayat 1, semua yang perempuan, wanita baca ayat yang ke-6. Siap ya, hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ayat 6, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin, silakan duduk. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 1 dan ayat 6 dalam kitab Hosea, di sini kita belajar. Ayat 1 dikatakan seperti ini. Saya baca bagian akhirnya ya. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini.
Kemudian di ayat yang ke-6, di situ dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, seberapa penting sih pengenalan kita akan Tuhan? Pernah dengar kata-kata tak kenal maka tak kenal maka tak. Coba Bapak Ibu Saudara boleh dilihat kiri kanan depan belakang, mungkin ada yang belum kenal. Boleh kenalan. Enggak apa-apa loh kenalan. Namanya siapa gitu ya. Kenalan. Nah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Apa sih itu mengenal Tuhan? Kalau kita lihat arti kata kenal itu bukan sekedar tahu. Tapi kata kenal itu artinya mengerti, paham. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti dan paham, misalnya suami kita, istri kita, anak kita punya yang namanya alergi. Sebutlah alergi ikan. Terus apakah kita akan kasih mereka makan ikan? Halo? Kita tahu dia pantang sekali, misalnya orang tua kita, pasangan kita punya darah tinggi. Terus apakah kita masak yang asin-asin? Tidak mungkin toh. Karena apa? Kita tahu, kita paham, kita mengerti bahwa kalau kita masak yang asin, bahwa kalau kita kasih ikan untuk anak kita yang alergi itu berbahaya. Makanya tidak salah firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak paham, kita bisa cilaka. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita lihat ayat 1, tidak kenal maka tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Nah, kalau ada orang yang tidak setia, kalau ada orang yang tidak punya kasih, hati-hati jangan-jangan dia tidak kenal sama Tuhan. Karena Allah kita adalah kasih. Ya. Nah, ada proses Bapak Ibu Saudara. Untuk kita mengenal itu ada proses. Gak mungkin langsung tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara, gak mungkin hari ini saya kenal sama Hani terus nanti malam selesai ibadah kami langsung menikah. Gak mungkin. Ada proses. Pengenalan, kalau bahasa kerennya PDKT ya, betul? Gak mungkin seperti minggu lalu sempat Hani sampaikan di depan, dia panggil Bapak Yohanes dengan Ibu Novi, gak mungkin kan tiba-tiba mereka menikah. Ada prosesnya, ada caranya, ya, ada penasarannya, pengen tahu gak? Pengen kenal gak? Ada kerinduan gak? Seberapa kita kepingin tahu tentang Tuhan? Seberapa kita rindu belajar firman Tuhan. Hati-hati, jangan-jangan hanya rutinitas biasa. Hati-hati, jangan-jangan jalan kita menuju kebinasaan, bukan menuju kemuliaan. Kita harus perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apakah betul kita kenal Allah kita? Apakah betul cara kita mengenal Tuhan sudah betul, sudah benar? Ya, tadi doanya Weni katakan, kita kadang-kadang suka ngerti menurut versinya kita. Mau menurut kita, gitu ya. Bukan menurut Tuhan, bukan pakai caranya Tuhan, pakai caranya aku ya Tuhan, gitu. Mau enggak kita kenal Tuhan? Ya. Ada beberapa jemaat yang sempat sampaikan bahwa ayo kita adakan seminar, ayo kita adakan pendalaman Alkitab, ayo kita belajar lagi tentang firman Tuhan. Saya lupa sisipkan
sebuah gambar, Bapak Ibu Saudara, nanti bisa dilihat di internet, itu ada. Jadi kalau saya tidak salah, di bulan April itu ada pertemuan besar. Coba saya cari dulu ya. Namanya SatanCon 2023. April tanggal 28 sampai 30. Sudah? Kelompok pemuja setan akan gelar pertemuan para pemuja setan terbesar di Amerika Serikat. April 2023. Jadi ini ibaratnya Satan konferensi pers gitu ya. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh kenal dengan Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh kenal jalan kemuliaan, kita akan berjalan menuju dengan kebinasaan. Mereka berani loh bikin ini. Ya. Kelompok pemuja setan akan menggelar pertemuan besar-besaran. Mungkin kita akan merasa, aku gak mungkin kena gitu ya. Sebelum kita lanjut, saya mau ceritakan kisah yang saya dapatkan dari suaminya C. Maria tadi ya. Coba kita berdoa, mungkin Kamis dia mau sharing ya sama kita ya. Kesaksian tentang perjalanan pelayanan yang luar biasa. Dia melayani di pedalaman. Ya, mereka sering pelayanan di pedalaman dan bukan cuma sekedar datang berkunjung, besuk gitu ya. Ada halangan, ada rintangan, bukan cuma sekedar jalannya yang rusak mungkin, enggak ada listrik mungkin, bukan cuma sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Tapi iman. Kelompok satu yang kemarin kita di persekutuan, ingat waktu saya katakan ada malaikat, ada iblis di telinga, kayaknya di kelompok 2 juga saya sampaikan itu. Ingat? Itu betul dialami oleh Ko Stefanus. Saya sampai bilang, benar kok, iya katanya. Jadi dia melihat di sana, di kota itu, di desa itu, di tempat itu, ada satu perempuan. Ya, ada satu perempuan, dia cantik sekali katanya. Dia cantik sekali, itu memikat hati. Ya, matanya, tatapannya itu seperti panggil, hayo, gitu ya. Nah, di telinganya itu sangat kencang. Samperin, kenalan, minta kayak nomor telepon, namanya, rumahnya, samperin, gitu ya. Di satu sini, jangan, pulang, PUPU, boleh. Gitu ya. Puji nama Tuhan, dia boleh Bapak Ibu Saudara ya. Dia pulang. Itu betul terjadi. Mungkin kita berpikir gini, gak mungkin lah apa yang tadi saya katakan, konferensi pemuja setan itu jauh lah, Amerika Serikat sama Indonesia berapa jam gitu ya, jauh. Janganlah katakan itu ya. Bahkan semalam pun saya mendengar cerita. Tadi C. Maria sempat cerita tentang makanan. Bapak Ibu Saudara percaya enggak doa makan itu besar kuasanya? Siapa di sini yang kalau makan enggak doa? Doa makan itu besar kuasanya. Kita enggak pernah tahu minuman itu dikasih apa, makanan itu dikasih apa. Seandainya saking lapar kelaparannya tidak berdoa dan nyam, mungkin waktu ditelepon minta deterjen, C. Maria mungkin langsung belikan satu kardus datang ke rumahnya. Ini deterjennya gitu ya. Tapi tadi malam saya juga baru dengar cerita. Seorang anak dia menerima makanan. Dan dia tidak berdoa sebelum makan. Hasilnya sering dikasih makan, sekali, 2 kali, 3 kali, terus dia terima makan. Makanannya enak, saya ditanya gitu kan. Makanannya enak katanya. Kamu berdoa enggak sebelum makan? Nah, itu dia.
saya nggak doa. Jadi jangan sepelekan doa makan Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Itu penting. Engkau berdoa pakai nama siapa? Kita berdoa ada alamatnya dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi nama Yesus itu penuh kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak hati-hati betul mengenal, hati-hati ya, jangan sampai jalan kita menuju kebinasaan. Kita akan lihat, saya minta tolong kaum pria Matius 7 ayat 14. Yang wanita Daniel 11 ayat 35. Saya sudah sampaikan ini di kelompok, tapi kita coba lihat sebentar saja. Pria Matius 7 ayat 14, wanita Daniel 11 ayat 35. Siap ya, pria dulu ya, 1, 2, 3. Karena Daniel 11 ayat 35, wanita 2, 3. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu. Ketika kita mengenal jalan kemuliaan, jalannya itu Bapak Ibu Saudara susah. Jalannya itu Bapak Ibu Saudara sesak. Jalannya itu Bapak Ibu Saudara sempit, tapi ujungnya menuju kemuliaan kekal. Ya. Dan di sini dikatakan akan ada satu hari orang-orang yang bijaksana akan jatuh. Akan ada satu hari yang namanya diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian di akhir zaman. Sudah dikatakan dari awal, kitab Daniel ini perjanjian lama, jauh sebelum perjanjian baru ditulis. Tapi sudah dikatakan Daniel sama Wahyu jauh ya. Tapi sudah dikatakan dari perjanjian lama ini bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada pengujian, akan ada penyaringan, akan ada pemurnian. Jadi yang masuk dalam jalan kemuliaan itu bukan orang sembarangan. Dia pasti orang yang tahan uji, betul? Dia pasti orang yang bisa bertahan. Jadi bukan orang yang ece-ece. Ya. Diuji sedikit. Aduh Tuhan, tadi pujiannya katakan apa? Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Terus kita ngomel sama Tuhan, kenapa Tuhan? Capek nih Tuhan, kita mulai ngeluh seperti bangsa Israel. Ini Tuhan buat kita mati di padang gurun, mending kita balik aja ke Mesir, enak. Biar jadi budak-budak dah gak apa-apa. Ngeluh, gak bisa diuji. Gak bisa disaring. Akhirnya ketika penyaringan itu dimulai, 40 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Prosesnya itu bukan 4 hari 4 jam. Prosesnya bangsa Israel itu 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ngeluh sama Tuhan, Tuhan aku sudah doa, kok belum dijawab? Tuhan aku sudah puasa, kok belum dijawab? Iya. Proses kita masing-masing. Tapi kita lihat jalan yang menuju kepada kemuliaan itu susah, itu sesak, itu sempit. Itu akan ada pengujian, itu akan ada penyaringan, itu akan ada pemurnian. Kita lihat lagi Matius 7 ayat 13, pria lagi ya. Wanita Amsal 14 ayat 12. Yang pria, laki-laki Matius 7 ayat 13. Yang wanita atau perempuan Amsal 14 ayat 12. Siap, laki-laki dulu ya. Hitungan yang ketiga, 2, 3. Masuklah.
Amsal 14 ayat 12, wanita, 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya jalan yang menuju kepada kebinasaan itu Bapak Ibu Saudara gampang, mudah, instan, gak perlu diproses, happy terus, mengenakan daging, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Kita tinggal pilih, mau jalan yang mana. Tuhan tidak pernah paksa. Ya, Tuhan tidak pernah paksa kita. Kita yang pilih. Engkau mau jalan yang menuju kemuliaan tapi sempit, susah, banyak ujian. Tapi ingat, itu punya iman gak murahan. Dia punya keteguhan iman. Ya, tapi ada jalan yang menuju kebinasaan. Gampang kok jalannya, lebar. Tapi ujungnya menuju maut. Mau pilih yang mana? Ya, tidak pernah dipaksakan. Dan kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengerti maunya Tuhan, memahami cara Tuhan bekerja, kita harus sampai di titik ini. Baca lagi ya. Roma 10 ayat 10 masih pria, Yakobus 2 ayat 20 wanita. Roma 10 ayat 10 pria, Yakobus 2 ayatnya yang ke-20 itu wanita. Siap? 2, 3. Wanita siap, 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan? Bapak Ibu Saudara, orang yang mengenal dia gak mungkin jalan di tempat. Dia gak mungkin diem-diem aja. Ya. Waktu Hani PDKT sama saya gak mungkin dia cuma diam di tempat. Cuman di rumahnya aja, cuma telepon, WA, video call, gak pernah ngapel. Gak mungkin. Namanya orang PDKT itu lagi giat-giatnya, betul? Jarak tempuh kampus dengan rumah saya itu 1 jam naik motor. Naik motor loh ya. Dan waktu itu setiap minggu saya pulang, saya ngekos kuliah. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat nggak ada kuliah, saya pulang ke rumah. Ya. Dan setiap kadang-kadang Sabtu dia datang, kadang-kadang Minggu juga dia datang. Hampir setiap minggu seperti itu, kecuali ada halangan. Kadang-kadang hujan, badai, ku seberangi lautan, ku renangi gitu ya. Demi apa? PDKT. Demi apa? Biar deket. Demi apa? Biar kenal. Betul? Ketika kita mau kenal sama Tuhan, seperti apa sih menggebu-gebunya kita? Apakah cuma sekedar, ya pokoknya Tuhan Yesus juru selamatku. Ya pokoknya kalau percaya sama Tuhan itu diselamatkan. Sudah. Ya, kita lihat di sini. Roma 10 ayat 10 katakan, boleh balik ke Roma 10 ayat 10? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya hati kita dengan mulut kita itu harus sinkron, harus pas. Kalau saya boleh gambarkan, mulut itu perbuatan kita. Jadi hati kita sama perbuatan kita itu harus pas. Ketika hati kita percaya, mulut kita mengaku. Ketika hati kita percaya, kita berbuah. Jadi ada yang kelihatan. Jadi bukan cuma sekedar kamu percaya sama Tuhan, percaya. Kamu masih suka bohong, bohong. Haleluya. Jangan gitu. Saya sempat sampaikan juga tuh Bapak Ibu di anak-anak remaja waktu itu. Pemuda remaja masih kayaknya. Melayani Tuhan, melayani. Nyontek di sekolah nomor 1. Haleluya.
Jangan gitu. Kita sudah percaya dengan hati. Orang percaya dan dibenarkan. Ada lanjutannya, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yakobus katakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukan perbuatan yang menyelamatkan kita, iya. Tapi keselamatan itu harus dikerjakan Bapak Ibu Saudara, bukan didiamkan. Kerjakannya bagaimana? Kita berubah. Yang mungkin kemarin tukang menyontek di sekolah berubah. Mungkin tadinya tukang berbohong berubah. Jadi harus sinkron, kita punya hati, kita punya mulut. Kita punya hati, kita punya perbuatan. Seperti apa sih orang yang mengenal Kristus? Oh, orang itu setiap minggu ke gereja. Setiap hari dia persekutuan di gereja doa. Tapi kalau berantem sama suaminya, berantem sama istrinya, kebun binatang semua keluar dari A sampai Z. Jangan. Ya. Seperti apa orang itu melihat Kristus dalam hidup kita? Apakah dia Kristus yang hidup? Ataukah cuma sekedar kalau boleh dikatakan Kristen KTP? Orang Kristen, iya. Percaya Tuhan, percaya seperti tadi saya katakan. Tapi bohong, jalan terus. Korupsi, jalan terus. Menyontek, jalan terus. Jangan, ya. Seperti apa sih pengikut Kristus yang sejati? Apakah kita di gereja rohani dan di luar gereja kita roh halus? Jangan sampai, ya. Tadi pemimpin pujian katakan, roh yang ada di dalam kita lebih besar. Saya cerita lagi ceritanya Kopanus ya, pinjam ceritanya ya. Nanti besok Kamis kalau mau cerita yang lain ya, jangan pakai yang udah saya pinjam. Ketika dia di pedalaman, dia katakan begini, orang itu, orang yang mau guna-guna jampe-jampe itu bisa tahu loh, di dalam kita ini ada siapa. Apakah kosong ataukah ada isinya. Dan waktu saya yang cerita anak muda tadi yang terima makanan dia enggak berdoa itu, dikatakan juga tadi malam, kami katakan juga gitu ya. Berarti bukan cuma sekedar kamu tidak berdoa langsung makan, berarti di sinimu tuh enggak ada Tuhan. Ayo, kemana Tuhannya? Kalau saya tidak salah di kitab Matius pernah ditulis ya. Ketika si jahat atau si iblis itu melihat di rumah ini kosong. Dia bisa bawa teman-temannya loh untuk masuk ke sini. Karena gak ada penghuninya, gak ada Roh Kudus, gak ada Tuhan. Ke gereja ya ke gereja tapi tidak percaya. Ke gereja ya ke gereja tapi tidak sepenuh hati. Melayani ya melayani tapi tidak sungguh-sungguh. Ya pokoknya berdoalah dalam nama Yesus, amin. Saya katakan gini sama anak itu ya, kamu jangan cuma sekedar berdoa karena kami suruh dia berdoa dan dia cuma sekedar ya sudah dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan. Dengan sepenuh hati, dengan iman yang penuh, dengan percaya katakan dalam nama Yesus. Dia bilang kan, kalau saya lihat matanya orang yang kasih makanan itu rasanya tuh aku pengen deket dia, aku pengen ke rumahnya, pokoknya pengen tahu dia lagi apa, lagi ngapain. Dan dia berusaha buat menghindar. Karena dia takut kan, kalau ketemu orang itu dia takut. Karena selalu ada perasaan seperti itu. Dan Kopanus katakan, jangan lari, jangan dihindari. Hadapi dan katakan dalam hatimu dalam nama Yesus. Tapi jangan begini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu imannya gak mantep itu. Jadi ngomongnya tuh harus dengan iman yang penuh dalam nama Yesus. Percaya gak kita nama Yesus itu punya kuasa? Jangan cuma gini, saya sering sekali bilang Bapak Ibu Saudara ini bukan buku dongeng. Ya, ini ada kuasanya. Kisahnya Ayub, kisahnya Abraham itu bukan diciptakan, bukan dongeng. Bukan cerita si kancil
si buaya, bukan. Ini terjadi. Jadi jangan bilang gitu, ya itu kan Abraham nih, kalau aku mah gak bisa, aku mah manusia biasa, aku mah apa? Jangan. Justru kisah mereka ditulis di sini untuk menguatkan kita. Seperti apa orang pandang kita? Buahnya kita kelihatan gak? Seperti tadi tetangganya C. Maria bilang, waktu kemarin dia cerita tetangga yang kasih makanan itu gak berani tatap matanya C. Maria itu. Karena dia berniat jahat kan gitu. Dan saya ingat sekali dulu waktu Sela masih di sini, setiap kali dia berdoa gitu ya, doa pagi gitu, doa siang, selalu dia katakan bahwa kalau dia doa gitu ya, Tuhan pasti buat perbedaan antara anak-anak Tuhan yang percaya dengan anak-anak Tuhan yang tidak percaya. Jadi seharusnya dunia di luar sana atau orang yang tidak percaya itu bisa lihat Kristus dalam hidup kita. Katakan amin. Mereka bisa lihat, kok beda ya dia? Auranya lain ya. Kalau deket dia tuh ada damai, ada apa sih dalam diri dia? Kok kalau ngomong sama dia tuh adem, perkataannya baik, kalau cerita tuh langsung hilang semua masalah. Jadi kita beda dengan orang yang di dunia sana, kita tidak sama. Tapi pertanyaannya, kita betul gak mengenal jalan kemuliaan itu? Untuk kita bisa sampai di titik itu tidak mudah. Ya. Dan saya yakin ketika C. Maria dan Ko Stefanus menyaksikan itu di depan tadi Bapak Ibu Saudara, prosesnya itu bukan kemarin sore terus hari ini mereka langsung bersaksi, tidak. Waktu semalam saya jujur ya Ko, saya dengar kesaksian Ko Stefanus itu ya, dengan saya bandingkan dia 5 tahun ya. 5 tahun yang lalu, terakhir kita ketemu itu Timothy baru lahir. Itu dia selesai, pas Timothy lahir, terus dia selesai kelas 2 di SAB, dia main ke sini sebelum pulang ke Kalimantan. Itu berbeda, lain. Jadi prosesnya itu bukan setahun 2 tahun. Dan prosesnya itu saya yakin tadi C. Maria ceritakan, jalannya tuh enggak rata. Bagaimana Tuhan hajar, bagaimana Tuhan proses. Sekarang sudah kelihatan buahnya yang manis. Kita nikmatilah buahnya, tapi kita juga mau nikmati prosesnya. Proses kita mengenal jalan kemuliaan, yang susah itu, yang sesak itu, yang sempit itu, tapi ujungnya menuju kemuliaan. Mau enggak kita bertahan? Ya. Sampai kapan kita bisa bertahan? Apakah setelah kita dapat jaminan keselamatan, kan dikatakan begini ya, ada orang bilang sekali selamat tetap selamat. Mereka percaya seperti itu dan mereka katakan amin. Lalu setelah seperti itu apakah terus pengenalan kita stop sampai di situ? Atau kita mau lebih lagi kenal tentang Tuhan? Kita mau lebih lagi mengerjakan firman Tuhan? Karena Yakobus katakan iman tanpa perbuatan itu mati, itu kosong. Ya, apakah kita mau terus berjuang? Apakah kita mau terus bertahan? Apakah kita cuma sekedar cinta mula-mula saja atau mau cinta yang selamanya? Kalau cinta mula-mula Bapak Ibu Saudara cuma di awal aja manisnya. PDKT-nya menggebu-gebu. Sekali sudah dapat keselamatan, sudah dapat jaminan, oke Bapak Gembala, oke Bapak Pendeta, aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku sudah dibaptis, sudah selesai. Ibadahnya setahun sekali ya. Ya 2 tahun sekali dah, setahun 2 kali dah. Paskah sama Natal. Apakah cukup sampai di situ? Dan ketika ada di depan pintu pengadilan kita katakan, saya udah dibaptis. Ada akte baptisnya, saya mau masuk surga. Apakah sampai di situ? Enggak. Perjalanan kita masih panjang, perjalanan iman kita masih panjang. Ya, kita bukan cuma sekedar mau cinta mula-mula aja, tapi kita mau cinta selamanya sama Tuhan. Sampai tutup mata.
sampai Tuhan suruh kita pulang. Dan kita mau mengenal Tuhan bukan dari apa kata orang. Ayub 42 ayat 5 katakan, dari kata orang. Dulu dari kata orang aku mengenal Tuhan, tapi sekarang enggak. Aku sudah mengalaminya sendiri. Ibarat kata kalau bahasa saya, aku udah ketemu bertatap muka sama Tuhan. Itu Ayub katakan. Tapi Ayub ngomong itu di pasal 42 Bapak Ibu Saudara. Prosesnya Ayub dari pasal 1 sampai pasal 41 lah. Ada 40 pasal yang Ayub lalui untuk dia bisa sampai ngomong, Tuhan dulu dari kata orang, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Apakah proses Ayub gampang? Apakah proses Ayub sebentar? 40 pasal. Kita akan lihat, ketika kita mau mengenal jalan kemuliaan, maka ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, makin kenal, makin percaya. Katakan sama-sama ya, makin kenal, makin percaya. 1, 2, 3. Nah, seharusnya semakin kita kenal Tuhan, kita semakin percaya sama Dia. Kita akan bandingkan ini pasangan suami istri. Lukas pasal 1 ayat 18. Ini tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di sini ada suami istri namanya Zakaria dan Elisabet. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngintip ayat yang ke-6, saya baca dari ayat yang ke-5 dah ya, biar kita tahu latar belakangnya sedikit saja. Ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabet. Jadi Zakaria ini bukan sembarang jemaat gitu ya. Dia itu seorang imam. Sudah, ayat 6. Keduanya itu benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala ketetapan Tuhan, segala perintah Tuhan, dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi Zakaria dan Elisabet, dia orang yang benar, suaminya pelayan Tuhan gitu ya. Kita lompat di ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dan kita akan lihat ayat 24 dan 25. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ada 2 respon yang berbeda. Ketika Zakaria mendapatkan janji, ibaratnya gitu ya, mendapatkan pemberitahuan, nanti istrimu hamil ya, dia akan punya anak. Responnya Zakaria bukan gini, amin, puji Tuhan gitu. Enggak. Masa sih? Aku sudah tua, istriku sudah lanjut, masa sih itu akan terjadi kepadaku? Dan malaikat Tuhan bilang apa? Karena kamu tidak percaya, karena kamu kurang percaya, kamu akan bisu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya tadi di awal katakan Zakaria ini bukan jemaat biasa. Dia seorang imam. Sebutlah dia seorang hamba Tuhan. Dan pada saat itu, pada zaman itu,
Mereka masih belum bisa datang ke bait Allah sesuka hatinya. Masih imam yang datang masuk. Membawa korban persembahan, membawa setiap doa-doa umat-umat. Dan Zakaria itu tugasnya itu. Dan ketika dia diberikan satu nubuat sama malaikat, kok iso Zakaria ini gak percaya ya? Ya toh? Dia imam, tapi dia gak percaya sama perkataan malaikat Tuhan. Akhirnya dia bisu sampai anak itu lahir. Tapi respon istrinya Zakaria, dia memuji Tuhan, dia katakan inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang Tuhan berkenan menghapus aibku di depan orang. Seharusnya ketika kita makin kenal sama Tuhan, kita makin percaya. Coba tanya diri kita masing-masing. Semakin kita kenal Tuhan, apakah kita semakin percaya? Atau kita masih ragu? Atau kita masih kurang percaya? Yang kedua, semakin kenal, maka akan semakin melakukan firman Tuhan. Siapa yang tidak pernah dengar ceritanya Abraham? Dia bapak orang beriman. Dia pergi dari Ur Kasdim, tanah kelahirannya, tempat dia besar, tempat dia belajar gitu ya. Dia pergi ke tempat yang Tuhan gak tahu kemana, pokoknya kamu pergi. Dia nurut aja apa kata Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kalau masih ingat sempat disinggung bahwa latar belakangnya Abraham ini bukanlah orang percaya. Tapi ketika Tuhan bilang Abraham kamu pergi ke tempat yang akan kutunjukkan. Dia aja sama Tuhan, iya. Pergi ya, iya. Abraham nanti kamu punya anak ya, Tunggulah setahun, 2 tahun, 3 tahun, gak dapat. Abraham nanti ya punya anak, 20, dari pertama kali Tuhan ngomong Abraham kamu nanti punya anak, sampai kejadian itu si Ishak lahir 25 tahun dan Tuhan, Abraham cuma bilang, Dan Tuhan ngomong lagi kan, Abraham, Ishak bawa ya anak yang kamu kasihi, jelas loh Tuhan ngomong, anak yang engkau kasihi Ishak, bukan Ismail. Bawa dia untuk dibawa jadi korban persembahan. Dan Abraham bilang apa? Makin kenal, semakin melakukan firman Tuhan. Saya rasa gak gampang untuk seorang Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, itu anak udah ditunggu 25 tahun. Tuhan suruh kemana? Aku dikasih anak, suruh pergi tinggalkan rumah, tinggalkan kampung halaman, Sekarang anak udah dikasih, Tuhan minta, ini Tuhan gak salah apa? Aku melayani Tuhan loh. Ibadah Selasa aku datang, Rabu aku ikut doa, Kamis ikut persekutuan, Jumat doa puasa, Sabtu kalau boleh pemuda remaja aku datang juga, sekolah minggu kalau boleh aku datang, umum datang, Senin doang aku absen Tuhan. Tapi kok masalah ini masih datang? Tapi kok doa aku udah berapa tahun, 3, 4, 5 tahun kok Tuhan gak jawab? Hati-hati, jangan-jangan kita gak kenal Tuhan. Hati-hati, jangan-jangan kita tidak mengenal jalan kemuliaan itu. Waktu Tuhan minta Ishak, Abraham jawab, Dia gak debat. Dia katakan, ayo Ishak kita berangkat. Iman yang bisa bertahan, kitab Daniel tadi katakan ada pengujian, ada pemurnian. Gak gampang loh, gak mudah. Tapi kita coba lihat Yunus. Tahu kisahnya Yunus? Yunus 1 ayat 3, kita ngintip sedikit ayatnya ya. Yunus 1 ayat 3 dikatakan tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Nus, kata Tuhan, pergi ya ke Niniwe, ayat 2 kan dibilang, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Kamu katakan ya, bertobat sebab kejahatannya udah banyak banget.
Terus ayat yang ketiga, Yunus bukannya berangkat ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Bukannya melakukan firman Tuhan, dia malah ngalih. Sudah? Proses demi proses, dia masuk ke perut ikan, dia berdoa sama Tuhan, dia dimuntahkan. Pasal ketiga, pertobatan Niniwe. Pelayanannya berhasil enggak? Berhasil. Satu kota Niniwe bertobat dengar khotbahnya si Yunus, ya kan? Pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Dia marah, Tuhan, kenapa si Niniwe pada bertobat? Kenapa Tuhan mengasihi Niniwe? Dia enggak terima. Tuhan hanya tanya ayat yang keempat, layakkah engkau marah? Yunus seorang nabi, nah, sama nih kayak Zakaria, seorang imam, seorang pelayan Tuhan. Tugasnya Yunus mengabarkan firman Tuhan. Tugasnya Zakaria menaikkan doa-doa umat kepada Tuhan. Ya, tapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Dia punya caranya sendiri. Saya ingat doanya Weni tadi. Seringkali kita mau pakai caranya kita. Seringkali kita nggak mau pakai cara Tuhan. Cara Tuhan mah lama, yang instan aja, yang cepet. Cara Tuhan mah aduh doa puasa, doa sampai jungkir balik, aduh nggak dijawab-jawab. Kita ke dukun aja sebelah sono langsung disembur, bur, langsung. Coba kalau datang sama Tuhan berdoa, lama. Katanya mah mesti sabar ya. Berdoa ya. Coba kalau ke dukun, jalannya mah menuju kebinasaan Bapak Ibu Saudara. Luas jalannya, instan, gak susah, gak capek, gak apa. Paling dimintain ayam hitam, udah bawa aja ayam yang dipilokkan hitam. Tapi apakah ketika kita masuk dalam pengujian, kita masuk dalam pemurnian, apakah kita lolos? Apakah jalan kita menuju kemuliaan atau menuju kebinasaan? Yang ketiga, kita kenal, tapi kita tidak menyelesaikan iman kita. Kita lihat si Petrus, Matius 14. Matius pasal yang ke-14, di situ ada cerita bagaimana Petrus jalan di atas air menyamperin Yesus. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau? Petrus bimbang. Petrus percaya enggak? Percaya. Kalau dia tidak percaya enggak mungkin dia jalan nyamperin Yesus. Tapi Petrus tidak menyelesaikan imannya. Seperti Yudas. Yudas menjual Yesus. Seandainya pahit-pahitnya Yudas minta ampun sama Tuhan, saya yakin Tuhan pasti ampuni. Tapi kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Petrus dengan Yudas, dia murid Tuhan Yesus, bertatap muka dengan Tuhan Yesus, jalan bareng Tuhan Yesus. Waktu Yesus mengadakan mujizat, mereka ada di situ lihat. Ya, jadi mereka bukan dengar apa kata orang, mereka seperti si Ayub yang mengalami sendiri, yang bertatap muka dengan Tuhan. Tapi mereka tidak bisa selesaikan imannya. Di tengah jalan mereka mutung. Bukan perkara Petrus tenggelamnya,
Tapi perkara Petrus nggak mau jalan sampai selesai gitu loh. Sedikit lagi mungkin selesai gitu. Tapi dia nggak mau selesaikan imannya, percayanya. Begitu juga dengan Yudas. Ketika dia menjual Yesus, dia kecewa sama rombongan yang mau membunuh Yesus. Dia kembalikan uang 30 keping perak itu, firman Tuhan dalam kitab Matius 27 katakan setelah dia kembalikan uang itu dia gantung diri. Saya yakin seyakin-yakinnya kalau seandainya Yudas tidak bunuh diri, dia minta ampun sama Tuhan, bertobat, pasti Tuhan ampuni. Kita kenal Tuhan tapi kita nggak mau selesaikan iman kita. Imanku sampai sini aja wes. Capek deh Tuhan, nggak jadi deh sampai habis deh. Dari kecil belajar firman Tuhan, dari sekolah minggu dengernya lagu sekolah minggu, dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan. Udah gedenya pindah agama jual Yesus. Jangan ya. Ketika kita sudah kenal firman Tuhan, jangan jual Yesusmu dengan apapun. Engkau boleh kecewa dengan manusia, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia sayang engkau punya jiwa. Dia sayang sekali sama kamu. Dia sayang sekali sama kamu. Kalau kamu sia-siakan kasihnya Tuhan, pengorbanannya Tuhan di salib ini. Saya sampaikan di renungan anak-anak pemuda remaja, seandainya cuman kamu sendirian di dunia ini, saya yakin Yesus tetap turun ke dunia dan mati di kayu salib buat kamu. Karena sayangnya dia sama kamu. Jadi kita berharga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak mau kenal Tuhan, kalau kita nggak mau berproses dengan Tuhan, kasihan deh loh. Binasa sungguh-sungguh. Yang terakhir, semakin kenal kita semakin melekat dan mengerti, bahkan mempertaruhkan iman kita. Kita sudah sering dengar tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka punya iman yang tidak ecek-ecek. Dan hukuman atau tantangan yang mereka hadapi juga bukan hal yang biasa. Bapak Ibu Saudara pernah ke kebun binatang? Pernah? Kalau seandainya tiba-tiba ada pengumuman, telah lepas 1 ekor singa dari kandang, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Mana singanya? Mau lihat ah. Itu singa enggak fashion show di tengah jalan Bapak Ibu Saudara. GFC waktu kita jualan, mana anak-anak yang jualan sama saya? GFC bener ya? Ya. Itu ada ular ya kan? Orang-orang tuh mana gitu kan. Coba kalau ularnya dilepas. Saya yakin tuh pada berantakan pasti ya. Daniel diperhadapkan dengan itu singa atau menolak menyembah Tuhan. Kalau kamu tetap sembah Tuhan, kamu masuk ke singa. Kalau kamu sembah raja, kamu gak jadi masuk ke singa. Begitu juga dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kamu menyembah patung, kamu gak masuk ke perapian. Tapi kalau kamu tetap menyembah Tuhan Allahmu, kamu masuk ke dalam perapian. Saya yakin, seyakin-yakinnya, Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu mereka tuh cuma berempat yang kenal sama Tuhan. Mereka tinggal tuh di pengasingan, di pembuangan. Iman mereka betul-betul dipertaruhkan. Itu antara mereka yang ikut orang-orang itu atau orang-orang itu yang percaya sama Tuhan, udah itu aja pilihannya. Mereka cuma berempat, gak punya pasukan. Kalau ditembak ya mati, kalau gak ditembak ya hidup. Cuman itu pilihannya. Cuma berempat, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi ketika diperhadapkan dengan yang namanya gua singa, perapian yang menyala-nyala. Kita baca ayat kita yang terakhir ini ya. Saya mau kita lihat yang kejadian Sadrak, Mesak, Abednego itu. Daniel 3 ayat 16, enggak usah, 17 aja, 17-18. Kita berdiri ya.
Daniel 3 ayat 16 dan 17. Daniel 3 ayat 16 dan 17. 17 dan 18. 17 dan 18. Kita baca ini sama-sama ya. Dan saya mau kita baca dengan penuh percaya, gitu ya. Pemain musik WL Singer boleh siap-siap. Daniel 3 ayat 17 dan 18, 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dan dari dalam tangan-Mu. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah. Saya senang sekali dengan ayat ini dan kisah ini, karena saya sendiri mengalami yang namanya panasnya api itu bukan panas matahari, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mereka diperhadapkan, mempertaruhkan imannya. Saya yakin mereka kenal dengan Tuhan mereka. Mereka kenal jalan yang menuju kemuliaan itu sekalipun nyawa taruhannya. Mereka harus mempertaruhkan iman mereka. Bisa nggak mereka protes sama Tuhan? Kalau kita ngomong gini nih ya, ayat 17 sama 18, kita nggak bakalan masuk. Ayo ngomong yuk, mereka ngomong. Setelah mereka ngomong terus apakah Raja Nebukadnezar, oh ya sudah nggak jadi wes, nggak jadi. Enggak, mereka tetap masuk. Terus apakah Sadrak, Mesak, Abednego ngomel di dalam perapian? Aduh panas, Tuhan kan tadi aku udah ngomong, sudah mendeklarasikan mulutku, sudah mengaku katanya akan diselamatkan. Tapi kok aku masuk juga panas nih loh. Dia masuk ke dalam dapur perapian itu. Daniel masuk ke dalam goa singa itu. Dia ketemu gak sama singa? Ya ketemulah. Iya toh? Tapi dia keluar sebagai pemenang. Dia diuji, dia dimurnikan. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ketika kita percaya terus lewat gitu aja gak ada masalah, anteng-anteng, nyaman-nyaman. Enggak. Semakin kita melekat, semakin kita kenal, kita harus semakin percaya. Semakin kita kenal, kita harus semakin melakukan firman Tuhan. Semakin kita mengenal, kita harus selesaikan iman kita. Dan semakin kita kenal, kita harus semakin melekat, mengerti sekalipun nyawa taruhannya. Desember kemarin, kita harus punya selengkap senjata Allah. Ya, lawan kita. Kita kadang-kadang tidak mengerti Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngerasa, oh Tuhan pergumulanku ini masalah keuangan, masalah kesehatan. Terus kita tinggalkan Tuhan, cari pertolongan kepada kun-dukun dan mbah-mbah. Imanmu terlalu kecil. Ya. Banyak hal yang kita gak ngerti Bapak Ibu Saudara, banyak. Kenapa ini harus terjadi Tuhan? Kita nggak tahu. Tapi kita lihat, untuk kita kenal jalan kemuliaan itu butuh hati. Butuh hati yang mau dan siap untuk diproses. Karena lewat proses iman kita bertumbuh. Saya sama suami Bapak Ibu Saudara, kita pacaran 3,5 tahun. Orang-orang mungkin bilang, oh lama ya, pasti udah kenal. Bapak Febri dengan Ibu Yunita pacaran 9 tahun ya. Oh pasti udah kenal, pasti rumah tangga gak pernah berantem. Pasti gak pernah beda pendapat. Enggak. Ketika kita mengenal sama Tuhan, kita semakin dalam, kita semakin belajar. Bukan berarti gak ada masalah, bukan berarti adem ayem. Terus iman kita begitu-begitu aja, enggak. Iman kita semakin bertumbuh, kita semakin dikuatkan. Beberapa waktu kemarin kalau nggak salah saya lihat status C. Maria,
Saya akan bacakan ya. Kedewasaan seseorang bukan dilihat berapa lama dia ikut Tuhan, tapi bagaimana dia dapat praktekkan iman di setiap musim hidupnya. Ayo kita punya iman yang tumbuh, iman yang berbuah, bukan iman yang mati. Sekalipun kita nggak ngerti, sekalipun kayaknya belum kelihatan nih jawaban Tuhan, tapi kita mau percaya. Kalau Bapak Ibu sudah perhatikan pujian-pujian yang WL sampaikan tadi, boleh masuk WL Singer, temenin aku, ya. Apa yang nggak pernah kita lihat oleh mata, nggak pernah kita dengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati, dikatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya tidak berubah. Bisa nggak kita percaya itu? Dia tidak pernah gagal. Dia Allah, dia kekuatanku, dia perisaiku, dia gunung batuku. Dan sebab dia hidup, dia yang menyembuhkan, dia yang menyucikan, dia yang tebus dosa kita. Ini pujian-pujian yang membangun iman. Tapi jangan cuma di gereja kita nyanyikan ini. Di gereja itu tempat kita dicas. Ketika kita pulang keluar dari gereja, itu saatnya kita kerja. Iman kita kerja, iman kita diuji. Nanti ketemu di gereja lagi, kita dicas lagi. Pilihan kita, mau mengenal jalan kemuliaan atau mengenal jalan kebinasaan. Kita naikkan pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman Tuhan yang selalu digenapi. Namun karena firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Namun karena firman Tuhan iya dan amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi anak-anak di sekolah minggu kelas saya belajar tentang mengenal Tuhan. Anak-anak ditanya, Tuhan Yesus ada di mana sih? Kenapa sih Tuhan Yesus gak kelihatan? Kalau iman kita hanya sekedar yang kelihatan Bapak Ibu Saudara, kita akan lemah. Kalau kita mengenal Tuhan dengan caranya kita, itu terbatas. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas, caranya yang begitu dahsyat luar biasa. Ngerti gak kita sih caranya Tuhan? Ngerti gak kita sih maksudnya Tuhan? Kenapa ini terjadi Tuhan?
Enggak. Tapi kita tahu kekuatan di hidupku, Dia yang teguhkan hati kita. Hidupku gak mudah Tuhan, sama. Hidupku susah Tuhan, sama. Aku punya masalah Tuhan, aku juga. Tapi aku punya Tuhan yang besar, katakan amin. Kalau kita percaya hanya sekedar lihat secara fisik, kita butuh lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kita naikkan pujiannya dari awal. Kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya, sebab aku percaya. Ibu Maria Sanjaya akan bawa kita dalam doa. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami tidak mudah Tuhan. Tetapi bersama-sama dengan Engkau, Allah yang setia, Juru Selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau menempuh Tuhan, jalan yang sempit itu. Kami mau menempuh Tuhan, jalan yang sulit itu. Sebab ada kemuliaan yang menanti kami. Kami mau menerima mahkota kehidupan itu Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Kami mau melangkah dengan iman kami. Kami mau melakukannya dengan mata yang tertuju kepadamu Tuhan. Iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan. Meskipun saat ini kami belum melihat Tuhan jawaban atas doa-doa kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dengan iman kami mau melangkah terus bersama-sama dengan Engkau. Kami mau terus melanjutkan Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, lebih hari lebih. Semakin Engkau nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di tempat ini, Bapak Ibu Gembala. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala, kami percaya Tuhan,
rancangan-Mu tidak pernah gagal atas hidupnya. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau mengenal setiap mereka Bapa. Bapa, tetapkan langkah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga kami berdoa Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk melengkapi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan biarlah Tuhan, mereka punya hati yang sungguh Tuhan. Hati yang tulus, ikhlas Tuhan melayani Engkau Bapa. Kau pakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Semakin hari kami mau semakin melekat kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan setiap kami. Biarlah kami terus melakukan kehendak-Mu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya kita yang ada di sini sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Diberkatilah untuk selamanya.
Tuhan, kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Ibadah yang diberkati Tuhan sore hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kuasa Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Biarlah semua Tuhan ibadah kami berkenan di hati Allah, sehingga kami pulang membawa berkat dari Allah sendiri. Terima kasih Allah yang baik, tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun, karena Tuhan perlindungan kami yang teguh. Tuhan juga sumber berkat bagi kami. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari kita mengangkat tangan kepada Allah. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu. Apapun masalah persoalan kami, Tuhan menolong, Tuhan membela, memberikan pertolongan yang sempurna, sehingga kami merasakan sukacita abadi, sukacita yang sungguh-sungguh. Terima kasih Allah yang baik, kami percaya Engkau Allah satu-satunya yang sanggup kami andalkan dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang tahu segala persoalan umat-Mu, berikan apapun yang diminta oleh umat-Mu. Berikan jawaban bagi mereka semuanya, bagi kami semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang penuh kasih dan kuasa, kami akhiri ibadah kami dan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan berkati.